Oke, langsung dijawab terlebih dahulu Pak Derajat untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wija. Ya, terima kasih. Berarti Mas Wijan mulai menerima nih program makan siang kita ini. Gini, negara itu menjadi starter, negara menjadi pemula, ya. Jadi kita berikan kepada semuanya, seperti BPJS, semua rakyat Indonesia dapat, nggak kaya nggak miskin ya toh. Ya, jadi kita berikan semua, tapi setelah itu kita buka peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang kaya di sekolah-sekolah yang mahal bisa ikut berpartisipasi. Tapi programnya ini untuk semua, persis seperti BPJS untuk semua dan juga program-program lain yang untuk merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin tambahkan sedikit, salah satu kuncinya ini program makan siang gratis ini selain menggerakkan perekonomian, itu juga langsung mengurangi kemiskinan. Karena bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di bawah garis kemiskinan, itu Rp5.000 per kapita per hari, itu bisa mengeluarkan mereka. Jadi satu kali makan siang itu kan bisa 10.000 mungkin, bisa 15.000. Itu otomatis itu akan banyak yang langsung keluar dari garis kemiskinan. Jadi itu kira-kira ya. Ya, terima kasih. Sekarang Pak Peter silakan jawab pertanyaan dari Pak Wijan. Ya, ini Mas Wija, saya kira ini kita bicara selalu disebutkan kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi di atas 7% optimis, ya. Karena itu tadi seperti saya sampaikan, karena kita sudah terbelenggu pemikiran kita bahwasanya kita itu hanya mampunya tumbuh 5%. Sehingga begitu kita ngomongin 7%, kita menyebutnya sebagai optimis. Nah, padahal struktur perekonomian kita itu ya menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi kita lebih didominasi, dikontribusikan oleh konsumsi. Ya, yang mana konsumsi itu sudah secara natural itu akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan dari jumlah penduduk dan sebagainya. Ya. Jadi sering disebut perekonomian kita ini autopilot sebenarnya. Nggak usah diapa-apain juga akan tumbuh sekitar 5%. Jadi kalau kita tumbuh lihat di kisaran 5%, sebenarnya berbagai kebijakannya pemerintah itu bisa dikatakan tidak efektif. Ya. Nah, kenapa tidak efektif? Ya dikarenakan persoalan-persoalan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini bukan masalah optimis atau tidak. Kita dengan mempertimbangkan semua kemampuan kita, struktur ekonomi kita, sebenarnya tanpa kita harus bersusah payah untuk mencapai pertumbuhan di kisaran 7-8% itu tidak sulit. Selama benar-benar kita bisa menyelesaikan semua penyakit ekonominya kita. Ya, saya kira ini bisa kita capai. Oke, jadi kita sudah dengarkan adu argumentasi dan juga elaborasi dari masing-masing paslon. Saya langsung ingin minta tanggapan dari panelis kita, Pak Yuki, menanggapi pemaparan dari sepanjang segmen kita ini. Budaya kita kan gotong royong. Ini kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Kebersamaan itu menjadi kata kunci untuk kita menjadi sukses. Pemilu ini pesta 5 tahun. Tapi kita punya visi besar menyangkut 2045. Jadi programnya semua baik. Ya, hanya tinggal bagaimana dari semua program ini kita bisa mengimplementasikan. Contoh UMKM. Dari dulu programnya udah banyak. Tapi dan UMKM itu menyelamatkan kita loh beberapa kali krisis tahun 97. Nah, kita juga mendorong hilirisasi, udah disampaikan. Tapi yang terpenting nih kalau mau tanya nih sebetulnya butuh waktunya lama nih. Gitu ya. Tapi sumber daya manusia kita juga menjadi kata kunci sukses kita ke depan. Ya, jadi ada Bhinneka Tunggal Ika, ada gotong royong, ada orangnya di dalam yang menjalankan ini semua. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada gotong royong juga. Dan ini juga bersamaan dengan momen Pak Yuki ini juga akan menyerahkan ya. Ada simbolisasi buku program Panduan Indonesia Emas 2045 kepada masing-masing tim ses. Silakan Pak Yuki bisa sambil menyerahkan. Kami undang untuk para paslon untuk bisa bangkit berdiri dan juga menyerahkan. Langsung Pak Yuki silakan. Oke. Silakan. Ini bukan dari kanan kiri, kanan salah. Tidak ngaruh ya Pak ya? Ngaruh ya, langsung diberikan, ini merupakan panduan Indonesia Emas 2045 yang diserahkan oleh Kadin kepada masing-masing tim ses. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Oke, baik. Terima kasih.
Nah, ini ada penyerahan lagi. Menyerahkan gagasan. Bapak-bapak terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Dan itu dia pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian adu gagasan elaborasi dari dalam program ekonomi. Sekali lagi kami kabarkan, Anda putuskan. Dan demikian Indonesia Business Forum, wakil yang bertugas, saya Agita Malika yang mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.